Selamat berjumpa para pemirsa channel Sekolah Birokrasi dan juga para Tribuners yang turut menyaksikan channel ini. Seperti biasa, saya ingin menjelaskan bahwa Sekolah Birokrasi channel ini merupakan sebuah channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan terkait dengan upaya bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan. Tema kita kali ini akan dibahas secara singkat, sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk diketahui, terutama bagi para pengambil kebijakan maupun para desainer yang menyusun birokrasi agar lebih adaptif dengan kondisi sekarang ini. Tema kita adalah terkait dengan apa yang sering disebut dengan agile governance, atau mungkin terjemahan bebasnya kepemerintahan yang lincah atau tangguh. Nah, ini memang diperlukan karena birokrasi saat ini, terutama Indonesia ini, tengah menghadapi situasi banyaknya kritikan ya terhadap birokrasi, terutama berkaitan dengan kinerja yang ditunjukkan ya. Rendahnya kemudian tingkat kepercayaan publik kepada birokrasi secara internal. Demikian pula banyaknya tantangan yang bersifat global. Karena itu, salah satu upaya yang harus ditempuh oleh birokrasi adalah bagaimana menjadi birokrasi yang responsif. Dalam arti pemerintahan itu harus cepat memberikan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah harus adaptif, di mana pemerintah harus mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Dan jawabannya adalah bagaimana menghasilkan inovasi-inovasi sehingga jawaban-jawaban yang diharapkan atau tindakan diharapkan dari masyarakat dan warga itu bisa direspon dengan baik. Nah, kalau kita mengutip pada The World Economic Forum itu memberikan makna atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan agile governance. Itu merupakan sebuah kapabilitas yang dimiliki birokrasi di dalam pembuatan kebijakan yang adaptif, berpusat pada manusia, inklusif dan berkelanjutan, di mana mengakui bahwa pengembangan kebijakan tidak lagi terbatas pada pemerintah, tetapi lebih merupakan upaya multi stakeholders yang merupakan respon pemerintah untuk semakin banyak melibatkan berbagai macam pihak. Nah, konsep ini kemudian semakin mendekati banyak pandangan para ahli, khususnya apa yang dikemukakan oleh Neo dan Chen itu yang menekankan pentingnya birokrasi itu menciptakan kebijakan-kebijakan yang adaptif atau adaptive policy. Karena apa? Karena saat ini kita betul-betul memang sedang berselancar di internet dan akan banyak model-model agile governance yang bisa kita lihat di berbagai macam sudut pandang. Nah, beberapa melihat dari sudut pandang manajemen, ada juga yang melihat agile government sebagai sebuah proyek, atau mungkin juga tahapan transformasi, atau juga ada yang memandang sebagai bagaimana birokrasi memanfaatkan data, atau penggunaan teknologi informasi. Ada yang melihat sebagai upaya untuk memanfaatkan budaya. Nah, atau melihat bagaimana tujuan itu ditransformasi bisa menjadi atau tercapai, dan berbagai macam pemahaman kita kalau kita berselancar di internet terkait dengan makna daripada agile government. Nah, pertanyaan mendasar saya kira penting, mengapa harus menjadi agile atau gesit? Nah, mengapa? Karena memang organisasi saat ini dibutuhkan kelincahan ya. Karena organisasi itu bekerja melalui sejumlah faktor, baik budaya, ekonomi, dan lingkungan yang luas. Belum lagi menghadapi megatrend ya, yang akan terjadi.
seperti digitalisasi yang mengarah pada pengembangan segmen kebutuhan masyarakat baru, bisnis yang berubah, saluran dan harapan masyarakat juga semakin beragam, sehingga memerlukan kecepatan pemerintah untuk merespon dalam berbagai bentuk kebijakan. Nah, mengapa juga harus menjadi agile? Karena organisasi itu dari setiap sektor dan industri itu akan berada di bawah tekanan yang terus meningkat, sehingga dituntut untuk mengembangkan kelincahan atau kegesitan yang lebih besar karena efek konteks perubahan yang sangat cepat pertumbuhannya dan terus mengalami skala yang lebih besar. Agile juga dibutuhkan karena bagaimanapun organisasi itu akan lebih mudah beradaptasi dan tangguh, sehingga dapat merespon lingkungan yang berubah lebih cepat serta menemukan cara untuk berkembang di lingkungan baru yang penuh dengan tantangan. Dan yang lain adalah bahwa penting menjadi agile karena hubungan antara daya tahan organisasi dan hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai, ya, itu implikasinya luar biasa pada aspek keterampilan, ya, dan pola pikir orang-orang yang ada dalam organisasi, karena mereka harus agile, sehingga dibutuhkan memang kekompakan di antara dua level atau jenjang jabatan yang ada di dalam organisasi, sehingga itu menjadi sorotan dan perlu direspon dengan yang baik. Tetapi pertanyaan lainnya adalah, kenyataannya kenapa sulit itu menciptakan agile government? Ya karena organisasi yang benar-benar gesit itu memang ya jarang kita lihat dan jarang terjadi, sehingga bukti-bukti bahwa organisasi lamban, ya, bertele-tele dan sebagainya itu memang itu menjadi fakta, sehingga banyak masyarakat berharap bahwa ini bisa segera diatasi. Juga demikian melihat sifat perubahan, ya, hubungan kerja katakan tadi antara pimpinan dan staf itu, dan keseimbangan antara yang mengalami perubahan dalam hubungan antara mereka itu yang perlu betul-betul didefinisi ulang, sehingga betul-betul kerja-kerja di antara mereka itu berbuah pada hasil yang ditargetkan. Berbagai praktek, ya, proses bisnis yang selama ini terlalu struktural dan kepemilikan budaya yang kurang mendukung itu juga kemudian menambah kompleksitas bagaimana organisasi bisa lebih lincah atau gesit. Jadi bisa saja budaya itu menjadi pemicu percepatan tapi juga menjadi penghambat. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami dengan baik. Selain itu, pola pikir kepemimpinan baru, ya, dan keahlian juga benar-benar diperlukan juga, yang tentu berbeda di dalam situasi dan kondisi lingkungan kerja organisasi yang terus mengalami pergerakan sifatnya cepat dan bahkan kadang-kadang ambigu, serta beberapa faktor-faktor yang mendorong orang lain untuk berubah, ya, paling tidak karena rendahnya bakat dan keterampilan dan perubahan demografi tenaga kerja dewasa ini yang harus disikapi, sehingga bagaimana organisasi mampu menyiapkan orang-orang yang bisa bekerja di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Nah, karena itu saya kira memang pemerintah harus melakukan, ya, baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut yang muncul sebagai dampak dari tekanan dari eksternal. Karena itu langkah strategis pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana organisasi atau pimpinan itu mendorong ASN-nya untuk terus belajar, sehingga akan menjadi organisasi pembelajar, karena saat ini tidak ada strategi yang dipandang sebagai strategi yang mumpuni kecuali adalah strategi pembelajar. Langkah strategis kedua adalah bagaimana membiasakan diri mengatur waktu. Jadi ada time management, sehingga waktu yang ada itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, karena waktu itu adalah merupakan komoditas yang langka dan berharga, sehingga harus mampu dioptimalkan pemanfaatannya. Langkah strategis yang ketiga adalah terus membangun kompetensi setiap ASN, karena kesulitan semakin berkembang, tantangan semakin banyak, karena itu kompetensi juga harus dibutuhkan
atau diperbaiki seiring dengan kebutuhan. Dan langkah yang strategis keempat adalah bagaimana mendorong pengembangan inovasi agar tidak selalu terlambat ya, merespon kebutuhan warga dan tidak tertinggal dibandingkan juga negara-negara lain yang berpacu untuk terus melakukan inovasi. Nah, dalam upaya untuk mentransformasi diri sebagai akibat terjadi disrupsi ini yang kita alami saat ini, baik akibat revolusi industri ya 4.0, disrupsi pandemi, ada disrupsi milenial, disrupsi digital, maka pemerintah harus melakukan dua strategi penting. Strategi penting pertama adalah bagaimana mengadopsi dan menggunakan pendekatan agile governance untuk menyikapi itu. Dan yang kedua, saya kira strategi adalah bekerja dengan tidak lagi hanya mengandalkan organisasi sendiri, tetapi harus memulai membuka diri untuk bekerja lewat lintas-lintas demarkasi organisasi yang selama ini dipertahankan. Nah, berkaitan dengan strategi pertama itu, maka agile governance merupakan model governance untuk mengadaptasi diri terhadap berbagai disrupsi dengan cara mengeksplorasi dan mengkatalisasi 9 langkah agar menjadi agile governance. Apa langkah yang saya maksudkan itu? Ini merupakan sebuah cara sehingga agile governance bisa terwujud. Yang pertama adalah bagaimana birokrasi itu atau pemerintah menciptakan laboratorium kebijakan. Nah, ini merupakan sebuah ruang di dalam pemerintahan dengan memberikan mandat secara eksplisit untuk bereksperimen dengan metode baru di dalam pengembangan kebijakan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang lebih tegas dan lebih tangkas. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi antar pemerintah ya dan dunia usaha untuk membuat dan mengembangkan berbagai regulasi dan pendekatan yang berulang lewat lintas sektoral dan sifatnya lebih fleksibel. Ini penting, jadi tidak lagi menggunakan model birokrasi yang bekerja sendiri dan mendikte di dalam pembuatan kebijakan dan regulasi, tetapi harus betul-betul sudah mengadopsi model kolaborasi dan sinergitas. Langkah yang ketiga adalah mendukung kebijakan yang bersumber dari berbagai pihak dan isi peraturan dalam rangka menciptakan proses atau pembuatan aturan yang lebih inklusif dan partisipasif. Jadi kebersamaan, pelibatan berbagai stakeholders merupakan sebuah keniscayaan dalam langkah-langkah kita membangun agile governance. Langkah yang keempat adalah mempromosikan pengembangan ekosistem regulator swasta. Jadi ada pelibatan swasta, ada kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsi yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah, untuk kemudian mulai melibatkan mereka. Bersaing di pasar untuk memberikan tata kelola yang berkualitas sejalan dengan tujuan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial secara menyeluruh. Langkah yang kelima adalah mengembangkan, mempopulerkan dan membutuhkan penerapan prinsip-prinsip inovasi untuk memandu peneliti, pengusaha dan organisasi komersial yang menerima dana dari publik untuk kepentingan menghasilkan berbagai macam inovasi-inovasi kebijakan. Langkah yang keenam adalah mempromosikan integrasi keterlibatan publik yang berbasis pada skenario dengan pendekatan dan pandangan yang jauh ke depan dengan kacamata ilmu sosial dan humanistik ke dalam berbagai upaya pengembangan sains dan penelitian. Langkah yang ketujuh adalah mendukung peran badan-badan yang ada di luar pemerintahan untuk serta memberikan pengawasan, mendorong munculnya perdebatan-perdebatan politik, mengkritisi kebijakan atau inovasi yang dihasilkan itu, dan mengevaluasi dampak ya, baik dari segi etikanya, hukum, sosial, dan ekonomi dari teknologi-teknologi yang muncul sebagai akibat daripada inovasi. Langkah yang kedelapan adalah mendorong pendekatan baru terkait dengan penilaian teknologi yang menggabungkan pertimbangan dan partisipasi publik yang jauh lebih besar dengan pengakuan dan refleksi dari nilai-nilai, insentif, dan politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan, baik di dalam penelitian maupun ketika ingin diterapkan inovasi yang dimaksud. Dan langkah terakhir, langkah ke-9 adalah memasukkan berbagai prinsip-prinsip untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat, memperlengkapi lembaga pemerintah dengan lebih baik untuk merespon perubahan yang terus mengalami perubahan. Jadi intinya adalah bahwa syarat untuk keberhasilan membangun agile governance adalah pemerintah baik pusat maupun daerah harus terbiasa membuat konsep-konsep yang diolah di sebuah laboratorium. Ya, jadi bukan hanya dipikirkan oleh segelintir orang atau pakai pendekatan asumsi, tetapi basisnya pada apa yang disebut dengan evidence based policy. Sehingga fungsi badan litbang baik di pusat maupun di daerah atau di kementerian maupun di universitas-universitas yang ada itu dapat menjadi laboratorium pemerintah untuk merumuskan dan menguji berbagai model yang diciptakan sebelum diterapkan ke masyarakat, melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat seperti yang sering kita kemukakan yang dengan istilah quad helix atau pentahelix ya, tampaknya tepat untuk digunakan dan diadopsi dalam rangka untuk membangun agile governance. Nah, saya kira ini secara singkat yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang gesit dan lincah atau agile governance. Mudah-mudahan informasi singkat ini memberi manfaat bagi kita semua dan kita akan bertemu lagi di tema-tema lainnya. Dan sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment jika Anda senang dengan tema ini. Sampai ketemu, salam reformasi birokrasi.